Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahmana Fikasari SHMH, dosen Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang menjadi pengampu mata kuliah Hukum Pajak. Hukum Pajak adalah mata kuliah wajib yang ada di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang memiliki bobot 2 SKS dan ditempuh pada semester kelima. Adapun metode pembelajaran untuk mata kuliah hukum pajak menggunakan metode blended learning. Hukum pajak memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yakni mampu menganalisis hukum positif dan hukum Islam pada permasalahan hukum. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah untuk hukum pajak terdapat 3 CPMK. CPMK pertama yakni mahasiswa mampu menjelaskan pengantar hukum pajak, subjek, objek, dan dasar pengenaan pajak. Untuk CPMK 2, yakni mahasiswa mampu menjelaskan pengaturan, hukum pajak, dan penghitungan pajak terutang, serta CPMK 3, yakni mahasiswa mampu menganalisis penegakan hukum pajak dan penyelesaian sengketa pajak. Adapun pengalaman pembelajaran mahasiswa pada mata kuliah hukum pajak meliputi diskusi, collaborative learning, student-centered learning, problem-based learning, review jurnal yang diterbitkan oleh dosen, kemudian penulisan esai ataupun makalah, video pembelajaran sebagai bagian dari blended learning, serta aktivitas-aktivitas lain seperti adanya praktisi mengajar. Adapun metode assessment untuk CPMK 1 dengan bobot 50%, yakni penugasan dan juga assessment tertulis tahap 1. Untuk CPMK 2, metode assessment digunakan adalah ujian tertulis assessment tahap 2 dan juga penugasan yang berbobot 30%, sedangkan untuk CPMK 3 dengan bobot 20%, kita menggunakan metode assessment ujian tertulis yakni assessment tahap 2. Adapun daftar referensi yang digunakan oleh mahasiswa yakni berbagai buku yang dikeluarkan oleh para ahli hukum pajak seperti Profesor Ahmad Sumitro, kemudian M. Farouk, Mustamar Aizar, dan lain sebagainya. Juga berbagai buku dan jurnal yang diterbitkan oleh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah hukum pajak pertemuan kelima yang meliputi bahan kajian terkait dengan definisi hukum pajak, kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum di Indonesia, ruang lingkup hukum pajak, serta adanya student-centered learning berupa penjelasan dari mahasiswa terkait dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam kerangka tax reform di Indonesia. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Senang sekali kita ketemu lagi dalam mata kuliah hukum pajak. Kelas apa nih ya? Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan masuk pada materi baru, yakni materi kita terkait dengan hukum pajak. Oke, sudah siap semuanya? Mari kemudian kita awali aktivitas pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kita akan berbicara terkait dengan definisi hukum pajak jelas menurut para ahli, seperti itu. Kita punya 2 ahli yang akan kita rujuk di sini teman-teman sekalian. Yang pertama adalah Profesor Santoso Brotodihardjo dan yang kedua adalah Ahmad Sumitro. Profesor Santoso Brotodihardjo, beliau mengatakan bahwa hukum pajak yang juga disebut sebagai hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara. Sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dan orang-orang atau badan hukum yang berkewajiban membayar pajak, selanjutnya kita sebut sebagai wajib pajak. Sejalan juga sebenarnya Profesor Ahmad Sumitro mengatakan bahwasanya hukum pajak merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak atau sebagai otoritas perpajakan itu sendiri dengan rakyat sebagai pembayar pajak. Jadi Profesor Ahmad Sumitro lebih mendefinisikan secara global begitu ya, siapa itu wajib pajak sebagai rakyat. Walaupun nanti secara implementasi dan juga pastinya kebijakan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan, setiap jenis pajak akan punya norma-norma yang lebih spesifik. Nah, teman-teman sekalian, kalau berbicara terkait dengan pembelajaran hukum pasti wah ngapalin susah gitu kan. Nah, bagaimana kemudian keyword agar mahasiswa hukum itu memahami sejatinya suatu bidang hukum itu menjelaskan tentang apa. Jadi
paling enak kemudian kita berbicara terkait dengan keywordnya. Karena ketika kita berbicara terkait dengan keywordnya, teman-teman akan memahami bagaimana relasi antara setiap variabel, baik yang kemudian nanti kita diskusikan lebih lanjut dalam mata kuliah ini, atau bahkan dia bisa berelasi dengan bidang-bidang hukum yang lain, gitu ya. Oke, dari pembahasan definisi menurut para ahli tadi juga sudah Ibu highlight kan teman-teman sekalian. Kita lihat lagi itu. Ada beberapa highlight biru, itu adalah keyword-keyword penting seperti itu, sehingga seorang pembelajar hukum bisa meredefine ya definisi-definisi, karena pasti nanti teman-teman akan menjadi para ahli-ahli dan tokoh hukum selanjutnya, begitu kan. Nah, yang pertama jelas disebutkan bahwasanya hukum pajak sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan atau seperangkat aturan hukum. Itu selalu yang kita gunakan sebagai acuan definisi ketika kita berbicara setiap bidang hukum. Betul ya teman-teman ya? Berarti jelas peraturan perundang-undangan. Tetapi teman-teman harus ingat, teman-teman harus ingat terlebih dahulu, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kebijakan-kebijakan lebih lanjut terkait dengan hukum pajak tidak bisa asal-asalan, gitu ya. Teman-teman ingat, ada satu prinsip global yang kita sebut sebagai no taxation without representation. Sehingga kewenangan-kewenangan pemungutan pajak, dasar-dasar pemungutan pajak itu pasti harus berlandaskan, yang pertama jelas adalah konstitusi, betul? Yang kedua adalah partisipasi dalam bentuk diwujudkan dalam proses legislasi ya, yang kemudian dasarnya itu jelas harus pada level undang-undang. Nah, harus ada pada level undang-undang. Selanjutnya, unsur selanjutnya adalah dia masuk pada ranah bidang hukum publik, gitu teman-teman ya. Masuk ranah pada bidang hukum publik. That's why kenapa kemudian itu akan memiliki korelasi dengan unsur selanjutnya, bidang hukum publik. Oke. Unsur selanjutnya adalah jelas akan ada para pihak. Oke. Ingat tadi di definisi tadi, para pihaknya siapa teman-teman? Pihak ada dua, yakni WP dan negara atau fiskus. Nah, pasti akan ada korelasi di sini. Mengapa kemudian hukum pajak masuk dalam ranah hukum publik, gitu ya? Keywordnya ada di sini, ya. Ada pada para pihak yang sedang melakukan relasi hukum atau hubungan hukum. Nah, kemudian para pihak ini nanti dalam hal ini adalah wajib pajak dengan negara. Karena kita berbicara pada ranah hukum, jelas mereka akan melakukan yang namanya hubungan hukum. Ya. Tapi hubungan hukum di bidang perpajakan, teman-teman sekalian, dia bersifat sui generis atau dia memiliki corak istimewa jika dibandingkan dengan hubungan-hubungan hukum yang lain. Misalkan hubungan keperdataan atau hubungan di bidang publik, misalkan contohnya hubungan terkait dengan hubungan dinas publik di hukum kepegawaian, itu jelas berbeda. Ya, bagaimana kemudian perbedaannya nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Kemudian yang terakhir, jelas hubungan hukum itu pasti menimbulkan suatu akibat hukum, ya, jelas. Nah, ini adalah keyword-keyword penting teman-teman sekalian untuk mengawali pembelajaran yang lebih dalam terkait dengan hukum pajak. Oke, kita masuk teman-teman pada subtopik selanjutnya. Ya, bagaimana kemudian kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum di Indonesia? Berarti kita akan berbicara di ranah sini, gitu ya, teman-teman sekalian. Dia merupakan seperangkat peraturan yang kemudian secara atributif diatur dalam konstitusi kewenangannya dan juga mengimplementasikan prinsip no taxation without representation, ya, ada di undang-undang, di level undang-undang pembentukannya. Kemudian tadi masuk di bidang hukum publik, ya, dan kita punya para pihak yakni negara dan wajib pajak. Oke, kita akan diskusikan satu persatu. Nah, kalau teman-teman kita melihat di sana tadi kita sebutkan bahwasanya hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik di mana para pihaknya adalah
wajib pajak dengan negara, maka corak dan karakteristiknya itu sudah jelas merupakan hukum publik pencabangan dari hukum administrasi negara. Kita flashback lagi di teori Han. Hukum administrasi negara dia akan melingkupi kajian terkait dengan hubungan antara organ negara dengan organ negara, betul? Kemudian ada hubungan hukum terkait dengan organ negara dan warga negara. Di bidang pajak kita berbicara fiskus, ya, atau otoritas perpajakan dengan wajib pajak. Sehingga dalam hal ini sudah jelas clear bahwasanya hubungan hukum publik, ya, hukum pajak merupakan hukum publik dan juga pencabangan dari hukum administrasi negara dilihat dari relasi para pihaknya. Lalu bagaimana ketika kita melihat pada sifat normanya, ya? Pada sifat normanya, dia atau hukum pajak ini juga merupakan hukum publik dilihat dari sifat normanya. Mengapa demikian? Karena norma-norma di bidang hukum pajak, khususnya yang kemudian sudah diatur di hierarki undang-undang teman-teman sekalian, dia memiliki sifat yang imperatif atau sifat memaksa. Berbeda dengan bidang hukum yang lain seperti perdata gitu ya, banyak norma-norma yang sifatnya perkenan, betul? Tuh. Nah, coba saya mau mendengarkan apa sih yang dimaksud dengan sifat imperatifnya norma. Ada yang masih ingat? Sifat memaksanya norma. Boleh sekali, silahkan. Jadi kalau sedikit yang saya ketahui, sifat imperatif norma itu artinya sebagai contoh adalah warga negara itu ya mau tidak mau harus mengikuti dari apa norma yang ada, karena kalau kita lihat dari teori hukum itu kan ada namanya yang bersegi satu. Jadi dia mau nggak mau ya mengikuti apa yang telah dinormakan begitu. Betul, berarti sifat memaksa ini ditunjukkan dari adanya kewajiban-kewajiban teman-teman sekalian, yang kemudian ada konteks penegakan hukumnya, ya, bisa pada konteks penegakan administrasi ataupun penegakan secara penal atau secara pidana. Itu yang menunjukkan sifat norma imperatif dari hukum pajak sebagai bagian dari hukum publik. Nah, selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan hubungan antara wajib pajak dan fiskus. Ketika kemudian para pihak ini, teman-teman sekalian, melakukan hubungan hukum, tapi pertanyaannya, ada pertanyaan dulu nih sebelum kita berdiskusi lebih lanjut. Kapan hubungan hukum itu muncul? Nah, itu pertanyaannya. Kita komparasi sedikit. Kalau di bidang private, di perdata, teman-teman, hubungan hukum itu akan muncul ketika para pihak melakukan kesepakatan, perjanjian, berkontrak, konsensus gitu ya. Oke, itu clear, berarti akan ada dokumen hukumnya dulu, namanya adalah kontrak atau perjanjian. Kita move dulu ke publik yang lain, hukum kepegawaian, yang kemudian kita mengenal hubungan hukumnya sebagai hubungan dinas publik gitu kan. Nah, kapan hubungan dinas publik itu muncul adalah ketika negara mengeluarkan suatu keputusan berupa SK pengangkatan aparatur sipil negara gitu kan. Berarti pada bidang-bidang hukum secara publik ataupun privat, hubungan hukum itu layaknya akan muncul ketika dikeluarkannya suatu dokumen hukum. Bisa dokumen hukum yang berseginya satu atau dokumen hukum yang bersegi dua. Tetapi ingat, tadi saya sudah mengatakan hubungan hukum di bidang perpajakan sifatnya sui generis. Walaupun si kepegawaian ya itu juga punya sui generis dalam sudut pandang yang berbeda. Sifat istimewa teman-teman dalam hubungan hukum di bidang perpajakan adalah hubungan hukum itu bisa muncul tanpa adanya dokumen hukum yang dikeluarkan, ya. Tanpa adanya dokumen hukum yang dikeluarkan. Maksudnya gimana, teman-teman? Nah, teman-teman sekalian, hubungan hukum itu akan muncul ketika nih ya, seorang wajib pajak itu sudah memenuhi dua syarat secara kumulatif yang kita sebut sebagai syarat subjektif perpajakan dan syarat objektif perpajakan. Sehingga
hubungan hukum itu akan muncul secara otomatis dan akibat hukumnya akan muncul secara otomatis pula tanpa dibutuhkan issuance atau penerbitan suatu dokumen keputusan ya atau dokumen-dokumen instrumen hukum yang lain. Contohnya gimana? Saya kasih contoh. Misalkan pada konteks objektivitas syarat, misalkan seseorang itu adalah warga negara Indonesia, misalkan seperti saya adalah warga negara Indonesia berdomisili di Indonesia, maka saya secara objektif sudah memenuhi syarat objektif. Syarat subjek. Ya, terima kasih sudah dibetulkan ya. Nah, kemudian Bu Rahma gitu ya, Bu Rahma ini sudah bekerja dan sudah mendapatkan penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak atau PTKP, ya kan? Pada kondisi gaji Bu Rahma ini sudah melampaui PTKP, maka syarat objek atau syarat objek pajak itu sudah terpenuhi. Sehingga Bu Rahma itu sudah memenuhi kedua syarat secara kumulatif, syarat subjektif dan syarat objektif. Oke. Lalu kalau Bu Rahma diem aja, ya negara nggak ngerti dong, ya kan? Kalau saya sebenarnya sudah menjadi seorang wajib pajak. Sehingga pada kondisi itu sudah kemudian muncul teman-teman sekalian, yakni akibat hukum. Akibat hukumnya kepada para pihak, ya kepada saya sebagai wajib pajak dan juga kepada negara. Akibat hukum itu kan teman-teman pelajari gitu ya, pasti adalah munculnya hak gitu kan, dan juga kewajiban. Nah, misalkan kita berbicara kewajiban teman-teman sekalian, ketika saya sebagai seseorang warga negara Indonesia yang sudah punya penghasilan, itu sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka kewajiban perpajakan pertama saya akan langsung muncul berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yakni melakukan pendaftaran. Untuk apa? Untuk mendapatkan NPWP. Ya, begitu pula akibat hukum itu akan muncul bagi negara. Misalkan contohnya gimana? Misalkan nih, contohnya ada perusahaan-perusahaan yang baru berdiri atau ada influencer-influencer besar gitu ya. Mereka sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, tetapi mereka tidak kunjung mendaftarkan diri. Nah, kemudian akan muncul kewenangan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan apa? Untuk melakukan yang kita sebut sebagai pengukuhan secara jabatan. Jadi tanpa harus mendaftarkan diri, DJP ya atau Direktur Jenderal Pajak bisa langsung memberikan NPWP ya. NPWP itulah yang menjadi keputusan tata usaha negara pertama kali yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, lebih lanjut akibat-akibat hukum terkait dengan hubungan hukum ini pastinya akan berbeda-beda antara satu jenis pajak dengan jenis pajak yang lain, karena kita punya banyak sekali jenis pajak di pusat dan juga di daerah. Karena kemudian corak dan karakteristiknya berbeda, maka nanti hak dan kewajiban para pihak yakni fiskus dan juga wajib pajak orang ataupun badan itu juga akan berbeda-beda pula. Oke, boleh kita lanjutkan? Oke, kita akan berbicara ruang lingkup hukum pajak. Saya mengambil teori dari Bu Hari, teman-teman sekalian. Hukum pajak itu setidak-tidaknya harus menerangkan, pertama, terkait dengan subjek. Yang kedua, terkait dengan objek. Yang ketiga, kewajiban-kewajiban atau akibat-akibat hukumnya itu apa saja bagi para pihak. Yang keempat adalah timbul dan hapusnya hutang pajak. Kapan hutang pajak itu timbul dan kapan hutang pajak itu hapus. Kemudian adalah cara penagihan pajak serta pastinya kaitannya dengan penegakan-penegakan hukum dan penyelesaian-penyelesaian ketika terjadi sengketa ya. Nah, kalau kita merujuk pada satu teori tadi, no taxation without representation, maka setidak-tidaknya aspek-aspek ini teman-teman sekalian itu harus tertuang di peraturan perundang-undangan dalam hierarki undang-undang ya. Meskipun demikian, nanti secara teknis pasti akan dijabarkan lebih lanjut. Yang selanjutnya pasti ruang lingkup hukum pajak akan dibagi ya menjadi hal-hal yang bersifat material dan juga hal-hal yang bersifat formil. Hukum pajak
pajak yang material, berbicara tentang objek, ya subjek, besaran pajak, tarif, kemudian timbul dan hapusnya hutang pajak, hubungan hukum, ya, serta daluarsa serta juga sanksi. Sedangkan formal dia akan lebih banyak berbicara terkait dengan tata cara pemungutan, pelaporan, pemotongan, pengawasan hingga prosedur-prosedur ketika terjadi sengketa perpajakan. Nah, kita akan masuk pada aktivitas terakhir kita. Sudah siap? Di aktivitas terakhir kita akan melakukan student center learning. Kita sudah ada penugasan sebelumnya teman-teman sekalian terkait dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Seperti halnya teman-teman tahu, kita ada beberapa periodisasi perkembangan reformasi perpajakan antara 83 sampai 85, 94, 97, 2000, 2007, 2009 serta 2020 hingga saat ini. Boleh teman-teman bisa memberikan informasi terkait dengan tugasnya, kita follow up bersama-sama untuk reformasi perpajakan yang jilid pertama tahun 83 sampai 85. Apa sih yang terjadi di sana? Siapa kira-kira? Rama lagi. Oke, silahkan Rama. Jadi kalau berkaitan dengan reformasi perpajakan tahun 1983-1985 itu, kalau dari konteks sejarahnya itu dia nggak bisa dilepaskan dari yang namanya perubahan dari penerimaan negara, Bu. Jadi kalau penerimaan negara sebelum tahun 1983 itu dia fokusnya kepada minyak dan gas. Nah, kemudian kan pemerintah ini pasti berpikir kalau minyak dan gas ini pastinya terbatas, maka daripada itu mulailah dilakukan reformasi perpajakan yang dimulai pada 1983. Namun kan undang-undangnya, instrumen pemerintah, undang-undang sebagai instrumen pemerintah saat itu belumlah terlalu mengakomodasi daripada kebijakan yang ada untuk keadaan masyarakat saat itu, karena masih bergantung pada beberapa ordonansi di Belanda. Betul. Pada itu pemerintah melakukan namanya PSPN, Bu, namanya Pembaruan Sistem Nasional Perpajakan, di mana itu mulai bisa dilakukan efisiensi dan efektivitas yang sebelumnya adalah quasi self-assessment, betul. Assessment, dan kemudian dilakukan perombakan besar-besaran terhadap ordonansi Belanda tadi yang itu mencakup misal ada undang-undang tentang PPN, kemudian PPH, kemudian ada lagi PPNBM, bahkan sampai undang-undang bea cukai dan serta undang-undang bea cukai. Jadi ada 5 paket undang-undang di dalam rentang waktu 1983 hingga 1980. Oke, kita berikan aplaus buat Rama, luar biasa sekali. Oke, 94 nih, singkat aja. 94, silahkan Najwa. Kalau berdasarkan hasil riset kecil-kecilan saya, sebenarnya ada 4 undang-undang yang diberlakukan pada tahun reformasi perpajakan pada tahun 94. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 94, kemudian juga Undang-Undang Nomor 10 tahun 94, kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 11 tahun 94, dan juga ada Undang-Undang Nomor 12 tahun 94. Dan reformasi perpajakan pada tahun 94 ini dilaksanakan dalam rangka untuk memperbaiki penerapan prinsip self-assessment, yang dimana pada sebelumnya prinsip ini tuh kurang optimal dengan pelaksanaannya. Sehingga memang reformasi perpajakan ini dilakukan untuk melakukan optimalisasi dari penerapan prinsip tersebut. Kemudian juga tujuan diberlakukannya reformasi perpajakan ini adalah untuk mengimplementasikan PPh final. Dan juga selain itu penerapan PPh final pada reformasi perpajakan pada tahun 94 ini dinilai sudah dilakukan secara sederhana dan juga mudah, sehingga bagi para wajib pajak ini menganggap bahwa dengan mudah dan juga sederhana itu memberikan adanya kepastian hukum. Oh, luar biasa, kita berikan aplaus dulu. Oke, 97 silahkan. Iya, silakan Febri. Baik, jadi reformasi perpajakan tahun 97 itu sebenarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan yang 94 sebelumnya. Tadi. Jadi di dalam reformasi 97 ini secara periodisasi itu berbeda dengan yang 94 karena ada antrian pembahasan di pemerintahan dan DPR. Dalam perkembangannya, reformasi perpajakan 97 ini menghasilkan 5 undang-undang. Ada Undang-Undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, kemudian ada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian yang ketiga Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang keempat Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan yang terakhir ada Undang-Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu teman-teman.
1997, 2000. Siapa 2000? Oke. Nah, jadi di reformasi tahun 2000 ini itu tahapan ini merupakan penyempurnaan atas penguatan prinsip self assessment. Nah, kenaikan penerimaan pajak yang cukup tajam pada saat itu mendorong pemerintah mengevaluasi sistem perpajakan. Nah, kenaikan penerimaan pajak ini disebabkan oleh inflasi dan perubahan peraturan perpajakan. Oke. Nah, pada tahun reformasi perpajakan 2000 ini itu setidaknya mengubah beberapa pasal undang-undang. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang good. umum dan tata cara perpajakan. Ya. Dan yang kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Luar biasa. Kita berikan aplaus dulu. 2007-2009, siapa? Saya, Bu. Oke, silakan. Reformasi perpajakan pada tahun 2007 sampai 2009 ini sebenarnya bertujuan untuk memperkuat efisiensi, keadilan, dan daya saing sistem perpajakan nasional, terutama untuk mendukung investasi dan pertumbuhan UMKM. Pemerintah menerapkan beberapa peraturan perundang-undangan dalam kurun waktu antara 2007 sampai 2009, antara lain ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang bertujuan untuk memperbaiki administrasi perpajakan seperti meningkatkan kepastian hukum serta memperkuat prinsip self assessment melalui pemberian hak dan kewajiban yang jelas bagi wajib pajak. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 336 Tahun 2000 yaitu untuk menekankan perluasan subjek dan objek pajak untuk dalam hal penurunan tarif pajak secara bertahap dan kemudian pembukuan bagi pelaku usaha kecil. Kemudian di tahun 2009 ini terdapat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang memperkuat kepatuhan pajak dengan memberikan kesempatan perpanjangan waktu penghapusan sanksi administrasi. Sementara terdapat undang-undang lain lagi di 2009 yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan lebih besar bagi pemerintah daerah. Kita berikan aplaus untuk Uli. Terakhir nih, 2020 sampai sekarang gantian yang cowok siapa? Saya dulu, Bu. Oke. Ya. Singkat. Iya, Bu. Ini saya menjelaskan berkaitan penugasan kemarin, Bu. Iya. Saya mau highlight ada dua reformasi perundang-undangan terkait pajak ini. Yang pertama ada Cipta Kerja, Bu. Cipta Kerja. Reformasi Cipta Kerja ini di mana disebutkan juga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Nah, Undang Cipta Kerja ini terbagi menjadi beberapa klaster, Bu. Salah satunya klaster Perpajakan, betul. Yang pertama pajak penghasilan, kemudian pajak pertambahan nilai dan ketentuan umum perpajakan. Cipta Kerja ini melahirkan modernisasi perpajakan di Indonesia. Contohnya ketentuan perpajakan secara e-commerce. E-commerce, oke. Kemudian satu lagi, Bu, ada Undang-Undang HPP atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ini kan bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dimana pada sebelumnya terdapat akibat keterpurukan COVID-19. Oke. Nah, tujuannya ada beberapa, Bu, dijelaskan di pasal 1 ayat 2 gitu. Oke, terima kasih Raffi. Kita berikan aplaus dulu untuk Raffi. Saya tambahkan satu, ada juga Undang-Undang 1 2022 terkait dengan hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke, teman-teman sekalian, kiranya sudah selesai ya waktu perkuliahan kita dan semua aktivitas kita sesuai dengan capaian dan juga bahan kajian sudah selesai. Mari kita akhiri kelas hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, saya tutup. Ketemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.